Bro Elbes, kita kupas lagi ya buku Jurus Sakti ini yang semakin lama semakin seru ya, karena berkesinambungan kita akan terus sampai selesai ya. Nah, Bro Elbes, ngomong-ngomong gantian dong. Yang muda dong yang bacain, Coba yang senior ya. sekarang ya. Nah, oke. Sekarang lanjut ke bab 5. Harta yang paling berharga. Saya yakin saat membaca judul di atas, Anda sambil bersenandung dalam hati seperti lagu sinetron Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, cocok sudah. Artinya keluarga itu memang adalah harta yang sangat berharga. Keluarga di sini bukan cuma mereka yang memiliki hubungan saudara dengan kita. Lebih luas dari itu, keluarga juga adalah mereka-mereka yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Keluarga tidak harus karena adanya pertalian darah, namun bagi mereka yang saling menghargai, mendukung, dan menyayangi, itu juga adalah keluarga. So, dari sekarang coba deh dihitung. Berapa banyak teman Anda? Berapa banyak orang yang sering Anda temui setiap hari? Berapa banyak orang yang berinteraksi dengan Anda dalam kaitan tugas, pekerjaan, atau sekedar hobi? Coba diingat-ingat lagi dari semua nama-nama yang terlintas di benak Anda. Berapa sering Anda membangun komunikasi atau sekedar berbincang-bincang dengan mereka? Lalu digali lagi seberapa dalam perbincangan Anda dengan mereka. Cukup dalam atau sekedar say hello saat berpas-pasan? Ayo diteliti dulu secara mendalam, karena mereka-mereka inilah yang menjadi keluarga kita dalam kehidupan sehari-hari. Coba direnungkan, berapa jam Anda berada di kantor atau di tempat kerja? 8 jam atau mungkin bisa sampai 10 jam per hari. Lalu, berapa jam Anda berada di perjalanan menuju dan kembali dari tempat kerja? Pergi pulang mungkin bisa 1 jam, atau yang tinggal di Jakarta bisa sampai 2-3 jam. Ditambah dengan waktu bekerja menjadi total sekitar 13 jam per hari, Anda habiskan waktu di jalan dan di tempat kerja. Sisanya sekitar 11 jam Anda berada di rumah. Dari 11 jam itu, 8 jam dihabiskan untuk tidur. Nah, sisanya hanya 3 jam untuk kumpul dan ngobrol sama keluarga. Can you imagine? Dari hitung-hitungan kasar ini saja, Anda lebih banyak waktu dengan teman-teman kantor daripada dengan keluarga di rumah. Kalau sampai Anda tidak memperlakukan teman kerja sebagai anggota keluarga, itu tandanya Anda kehilangan potensi dan peluang besar dalam hidup Anda. Peluang untuk memperluas jaringan atau bahkan peluang untuk meraih manfaat ekonomi dari anggota keluarga Anda yang berada di kantor. Nah, karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatan yang ada saat di rumah dan di tempat kerja. Ketika Anda berada di rumah, manfaatkan penuh 3 jam itu dengan meningkatkan kualitas komunikasi dengan anak, istri, atau suami Anda. Jangan mencuri-curi waktu berharga Anda dengan anak-anak, misalnya hanya sambil main handphone atau nonton YouTube aja. Hanya 3 jam waktu efektif bersama anak-anak sebelum Anda ngantuk dan tertidur. Jadi letakkan handphone atau gawai Anda sejenak, temani anak-anak belajar, makan malam bersama atau ngobrol tentang apa aja dengan anggota keluarga. Membalas WA atau komen di IG itu bisa dilakukan nanti. Tapi waktu bersama keluarga yang hanya 3 jam itu jangan sampai lepas, karena waktu tidak bisa kembali. Sebaliknya, saat Anda di kantor, jangan terjebak pada durasi panjang di tempat kerja. Justru 8 jam sampai 10 jam kerja itu harus dioptimalkan dengan memperdalam komunikasi dengan rekan sejawat. Seberapa kenal Anda dengan OB yang selalu membantu membelikan makanan di warung? Seberapa kenal Anda dengan manajer Anda yang wajahnya selalu Anda lihat dari balik ruang kaca? Anda punya banyak aset di kantor yang tidak akan pernah habis untuk dieksplor. Caranya,
Coba catat tanggal ulang tahun teman-teman kerja Anda. Mulai dari teman satu ruangan, satu divisi, dan akhirnya seluruh teman kantor Anda punya datanya. Kalau repot, manfaatkanlah media sosial. Facebook punya notifikasi kalau teman Anda berulang tahun. Nah, pada saat salah satu dari rekan kerja Anda berulang tahun, inilah momentum yang harus dimanfaatkan dengan tepat untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya secara pribadi. Kirimkan WA atau SMS kepadanya. Sampaikan bahwa Anda juga berbahagia atas ulang tahunnya. Tidak lupa berikan harapan terbaik bagi rekan Anda agar selalu sukses dan bahagia. Ucapan kecil dan sederhana itu mungkin terkesan biasa. Namun bila Anda lakukan secara tulus dan personal, maka hal kecil itu bisa menjadi investasi masa depan yang besar. Sekali lagi, membangun trust itu perlu waktu, kesabaran, dan konsisten. Selain itu, yang perlu diingat adalah saat Anda menganggap rekan kerja di kantor adalah bagian dari keluarga, maka perlakukanlah mereka selayaknya anggota keluarga. Seberapa dekat Anda dengan teman satu ruangan Anda? Apakah kenal dengan istrinya? Apakah tahu berapa anaknya? Atau sekedar ingat makanan favoritnya? Hal-hal sederhana ini akan jadi bukti betapa Anda memperlakukan rekan kerja sebagai anggota keluarga yang berada di kantor. Bayangkan seandainya, amit-amit nih ya, Anda sakit dan sampai pingsan di tempat kerja. Siapa orang pertama yang akan menolong? Siapa orang pertama yang akan menghubungi dokter atau menelepon ambulans? Ya pasti teman kerja Anda itu kan. So, jangan lupa walaupun di kantor, mereka semua adalah bagian dari keluarga Anda juga. Karena bila terjadi satu dan lain hal yang akan membantu adalah mereka juga. Baik-baiklah dengan mereka. Bangun kepercayaan dengan mereka bukan sekedar untuk memuluskan target pekerjaan Anda. Jaga komunikasi yang harmonis karena mereka adalah keluarga kita juga. Dan keluarga yang baik bukan sekedar orang yang menyapa hai saat ketemu di koridor atau yang menawarkan kerupuk saat makan siang di kantin. Betul? Nah itu bab 5 dari buku Jurus Sakti. Wah, ini Jurus Sakti betul-betul ya. Iya. Nggak banyak sih sebenarnya Iya. ininya ya, halamannya ya. Tapi artinya cukup banyak yang bisa kita dapat. Sangat mendalam ya. Mendalam banget ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih Bro Elbers ya bahwa kita menjadi public speaker itu atau kita bisa public speaking bukan hanya di depan orang banyak, tapi diuji juga kepandaian Anda bagaimana menjadi public speaker di rumah. Iya. Ya, jangan di kantor. Di depan orang banyak waktu seminar bisa, tapi di rumah pasif misalnya gitu. Nah, itu yang perlu diperhatiin juga ya. Jadi di sini selain bisa berbicara di depan umum, Anda juga harus piawai menjadi pembicara di rumah, di kantor, dan kepada teman-teman Anda ya. Salah satu rumusnya, kuncinya adalah menganggap mereka sebagai keluarga kita. Nah, setuju gitu, banget ya. Nah, saya jadi ingat kalau ditanya berapa banyak kenalan Anda ya. Saya kalau hitung-hitungnya di atas 2000 iya, ya. banyak. Wow. Di atas 2000 karena kalau murid aja di sekolah udah ada 450. Nah, orang tuanya kalau mereka masih sepasang 900 loh. Tambah 450 ya. Belum guru, keluarga guru. Ya seperti itu ya. Belum teman-teman WA, teman-teman IG, grup teman-teman A, grup B. Wah, sampai handphone aja lemot. Iya, benar-benar. Ya, nah itulah. Terus pembawaan kita juga harus selalu tetap ceria, tetap punya ketulusan. Gampang aja, aku tinggal senyum doang, ya. Nah, jadi mereka juga
senang dan kita merasa berbahagia karena banyak keluarga, ya seperti itu. Terus ada lagi bro, Ya. tadi bro bilang kalau ada apa-apa pasti teman kita yang tahu dulu Duluan ya. ya. Iya, saya jadi ingat kalau saya belanja nih nawar, minta harga temen dong, jangan harga saudara, saya bilang. Kenapa? Ya harga temen minta lebih murah. Jadi kalau harga temen kan kalau ada apa-apa kan temen duluan yang tahu. Begitu gitu. Maksudnya. Oke. Oke, silakan ditambahin bro. Ya, jadi semakin kita bahas lebih lanjut, kita jadi lebih tercerahkan ya Mia. Saya jadi lebih terbuka wawasannya. Saya jadi di awal saya bertanya-tanya, kenapa diberikan judul New Public Speaking? Kenapa ada kata-kata baru di sini? Saya jadi baru tersadarkan, yaitu seperti yang di bab 4 tadi, bahwa ternyata kita semua secara individu seperti yang Mami tadi infokan, kita memang menjadi public speaker sendiri loh ya. Gak public speaker itu kan bayangan kita nih, public speaker itu dia trainer, dia seminar di depan banyak orang, ataupun misalnya dia presentasi di kantor ataupun di kampus ke teman sekelas, ya kan? Pokoknya di depan banyak orang. Ternyata benar nih, kita semua itu adalah public speaking terhadap keluarga, terhadap rekan kerja. Ini berhubungan dengan komunikasi kita, penyampaian kita, sehingga mengeratkan hubungan antara saudara, kerabat, sahabat, ya kan? Itu. Nah, contoh juga kalau yang saya flashback sedikit, yang tadi misalnya kita sebagai penjual atau seller, pada saat kita berbisnis, hubungan public speaking kita ya dengan customer kita, ya kan? Nah, itu juga berarti kan dengan kita meningkatkan skill public speaking ini, kita benar-benar bisa menjaga hubungan erat antara misalnya tadi penjual sama customer, antara teman sekantor, teman. Contoh lagi nih, kan ini kita semua pada melek teknologi. Mami pun sering pakai yang namanya ojek online, ya kan? Iya. Nah, Mami sering kan kasih bintang 5, ya kan? Pada saat Mami kasih bintang 5, otomatis di satu produk itu maupun di ojek online itu, berarti kan dia dapat penilaian bagus, sehingga dia bisa direkomend untuk lagi dan lagi. Punya rating Yang bagus. Jadi semua customer pun gak ragu kalau saya sama dia, oh aman, oh dia pelayanannya bagus gitu. Nah, itu berhubungan di erat sama yang tadi misalnya bisnis. Dan yang kelima ini bener-bener nendang banget. Kenapa saya bilang nendang? Karena bukunya bener-bener nendang logonya. Bener-bener nendang ke kita. Jadi kalau kita bener-bener baca, kita pahami dengan kata-kata sederhana tapi maknanya sangat mendalam, yang ditujukan yaitu kita sebagai individu bisa memahami public speaking yang banyak sekali manfaatnya. Itu.